Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifah Alif Malica Hairunisa dengan NIM 240601201200033 dari kelas struktur data B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang adate list double linear atau ganda linear dengan representasi berkait atau pointer dalam bahasa C. Seperti biasa, di sini saya didukung dengan aplikasi Dev C++ sebagai tempat pembuatan adate-nya. Kemudian seperti biasa juga, sebelum kita membuat representasinya, kita perlu membuat project terlebih dahulu, lalu kita masukkan file-file yang kita butuhkan sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, pada project kali ini, saya sudah menyiapkan beberapa file, yaitu pertama ada listganda.h, kemudian ada listganda.c, kemudian ada main listganda.c. Nah, pada file listganda.c ini, saya sudah mengisi apa saja yang dibutuhkan di listganda.h-nya. Nah, masuk pembahasan. Jadi di sini saya akan gunakan list ganda yang menggunakan las. Bedanya list ganda yang menggunakan las dan tanpa las itu hanya terletak pada define-nya. Di sini kalau kita menggunakan las, maka kita cantumkan define las. Kalau tidak, maka kita tidak cantumkan define last, dan juga di sini tidak terdapat address lastnya seperti itu. Nah, di list ganda ini kita tuh memiliki dua pointer, yaitu next dan pref. Yang mana itu dengan next kita bisa maju ke depan, kemudian dengan pref kita juga bisa kembali ke belakang. Perlu diketahui juga bahwa pada list ganda ini pref next first L-nya hasilnya nanti akan sama dengan first L. Nah, di sini saya sudah membuat main listnya dan beberapa prosedurnya di list ganda.c ini. Ada beberapa prosedur, yaitu ada create list, kemudian ada alokasi, kemudian ada dealokasi, kemudian ada insert, kemudian ada delete, kemudian juga ada print info dan NB element. Nah, bisa dilihat ya pada file main listnya. Di sini, yang pertama kita jangan lupa mencantumkan library-nya ya yang dibutuhkan di sini. Di sini saya includekan stdio.h, standard input output, kemudian ada stdlib.h, kemudian kita includekan juga listganda.h. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kamus berupa list L1, kemudian ada address A1 sampai A5, kemudian ada info type I1 sampai I5. Nah, langsung saja kita ke mainnya. Di sini yang pertama saya akan membuat list kosong dulu menggunakan create list. Di sini saya membuat create list L1. Kemudian akan muncul hasilnya list telah dibuat. Nah, kemudian kita cek apakah list L1 tadi kosong. Jawabannya tentu list tersebut kosong, karena kita belum mengisi dengan elemen tertentu dan baru saja kita membuatnya. Nah, di sini kita mengisi elemen list. Selanjutnya menggunakan beberapa insert, ada insert first, kemudian ada insert after, ada insert last. Di sini kita insert first kan dulu ya. Pada main saya kali ini, di sini saya akan insert first kan L1 dengan A1, di mana di sini akan tampil isi list L1-nya itu 3. Di sini saya mengisi elemen pertama list dengan alamat bernilai 3. Kemudian saya tambahkan lagi insert first L1A2. Saya mengisi elemen pertama list dengan alamat bernilai 9, sehingga posisi 3 tadi akan mundur dan tergantikan oleh 9 yang berada di posisi first. Kemudian kita cek info elemennya dengan menggunakan ini, yang mana di sini alamat memori elemen 9 itu 21450. Kemudian kita pref 9, karena pref dari 9 tidak ada dan 9 merupakan elemen first-nya, sehingga di sini pref-nya tercantum 0. Kemudian ada next ya, next dari 9 itu kan nilainya 3. Nah, di sini tercantum nilainya 3. Ini adalah alamat memorinya, yaitu 21430. Nah, kita cek nih. Pref next 9-nya tadi yang merupakan elemen first itu alamat memorinya akan sama dengan yang elemen first tadi. Nah, ini nilainya juga sama 9, seperti itu ya. Selanjutnya kita insert after. Insert after, di sini saya insert after kan A3 sesudah A2.
Di sini saya mengisi list dengan alamat bernilai 12 setelah nilai 9. 9 tadi merupakan hasil alokasi dari address A2 dan 12 ini hasil alokasi dari address A3 tadi, sehingga isi listnya menjadi 9, 12, dan 3. Kemudian kita cek info elemennya. Di sini ada alamat memori elemen 12 yaitu 21470. Kemudian kita cek pref dari 12 nya yaitu nilainya 9 dan alamat memorinya ini. Kemudian ada next dari 12 yaitu 3 dan alamat memorinya adalah ini. Selanjutnya kita insert last-kan. Insert last ini kita mengisi elemen terakhir list dengan alamat bernilai 17. Di sini hasil dari alokasi A4. Nah, sehingga isi listnya akan tampil yaitu 9, 12, 3, 17, yang mana 17 menjadi elemen terakhir seperti itu. Kemudian kita lihat lagi info elemennya. Di sini alamat memori elemen 17 yaitu 21490 dengan pref 17-nya yaitu alamat memorinya 21430 dengan nilai 3. Dan next dari 17 adalah 0 karena 17 merupakan elemen terakhir. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke insert value. Nah, di sini ada insert figures. Di sini saya insert figures kan L1 dengan 2, kemudian lanjut dengan L1 15, kemudian lanjutkan lagi dengan L1 91. Nah, di sini tampil 91 sebagai elemen pertama. Karena tadi kita mulai dari 2, 15, 91, kemudian 91 menjadi menduduki posisi elemen pertama dan posisi 2 dan 15 tadi akan mundur posisinya seperti itu. Kemudian insert filas. Insert filas di sini saya insert filaskan L1 dengan 1. Sehingga di sini mengisi list dengan elemen bernilai 1 sebagai elemen terakhirnya. Nah, sehingga isi list L1-nya tampak seperti berikut ini. 1 menjadi elemen terakhirnya seperti itu. Kemudian ada insert v after. Insert v after 19 setelah elemen 15. Nah, di sini mengisi list dengan elemen bernilai 19 setelah nilai 15. Nah, ini benar kan? Kan elemen 15. Nah, mengisi elemen 19 setelah elemen 15 ini. Sehingga isi list L1-nya menjadi seperti ini. 91, 15, 19, 2, 9, 12, 3, 17, dan 1. Selanjutnya masuk ke ADR last. Di sini saya akan mencari address dari A3 dan A5. Di sini alamat elemen terakhir kita cek dengan info A3, yang mana alamat elemen terakhirnya yaitu 136, 336. Kemudian alamat elemen sebelum terakhir kita infokan A5. Di sini tampil 136, 496. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke menghapus elemen list. Di sini kita menghapus elemen pertama dengan del first. Del first di sini isi list L1-nya menjadi 15, 19, 2, 9, 12, 3, 17, dan 1. Elemen yang terhapus yaitu 91 karena di sini saya menghapus address dari A4 seperti itu. Dan alamat yang terhapus yaitu 21510 seperti itu. Selanjutnya ke delas. Delas ini saya menghapus elemen terakhir dari listnya. Di sini isi listnya itu ada 15, 19, 2, 9, 12, 3, 17. Yang mana elemen yang terhapus yaitu elemen yang bernilai 1. Yang tadinya dia merupakan last, kemudian di sini sudah terhapus. Selanjutnya ada del after. Del after di sini isi listnya menjadi 15, 19, 2, 9, 3, 17. Yang mana elemen yang terhapus itu elemen 12 yang letaknya sesudah elemen 9. Di sini sudah hilang seperti itu. Kemudian kita delete value. Yang pertama ada delphi first di sini. Isi list L1-nya yaitu ada 19, 2, 9, 3, dan 17. Elemen yang dihapus elemen 15, yang mana tadi dia posisinya menduduki posisi first. Selanjutnya kita hapus elemen last-nya dengan menggunakan delphi last. Di sini akan tampil isi list L1-nya menjadi 19, 2, 9, 3, yang mana elemen yang terhapus 17. Yang mana tadi 17 merupakan posisi last-nya. Lanjut ke delphi after. Delphi after di sini saya akan menghapus elemen 2 yang mana letaknya tadi sesudah elemen 19 ini tadi.
sehingga di sini sudah tidak ada lagi dan hasil isi list L1-nya yaitu 1993. Lanjut ke proses semua elemen list. Di sini ada print info, yang mana print info ini akan mencetak hasil atau mencetak info list dari L1 tadi. Di sini kita print infokan isi list L1 yaitu 19, 9, dan 3. Kemudian kita gunakan NB elemen untuk menghitung jumlah panjang elemennya. Di sini panjang listnya ada 3 yaitu 19, 9, 3. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita cek lagi apakah list L1 kosong. Jawabannya tentu list tidak kosong karena kita sudah menambahkan beberapa elemen tadi dan menghapusnya, sehingga di sini list sudah tidak kosong lagi. Nah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.